Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Berjumpa kembali pagi ini dalam acara berkah dalem bersama saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatima, Magelang. Topik yang akan kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana cara kita membangun persaudaraan dan mengembangkan paguyuban. Topik ini saya angkat dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Sabda Tuhan yang menjadi acuan renungan pada hari ini akan saya bacakan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, sabda Tuhan yang menjadi acuan renungan pada pagi ini sangat menarik untuk kita renungkan. Dalam syahadat yang setiap kali kita doakan pada saat merayakan Ekaristi, kita meyakini bahwa gereja adalah persekutuan para kudus. Tetapi anggota-anggotanya, yaitu kita semua, saya dan Bapak Ibu, adalah orang-orang yang masih harus berjuang untuk menggapai kesempurnaan. Jadi kita semua adalah orang-orang yang lemah, ringkih, rapuh, yang bisa jadi jatuh ke dalam dosa. Kita melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak benar. Maka Injil ini menjawab pertanyaan, lalu bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang salah, yang keliru, yang melakukan tindakan yang tidak tepat, tidak benar. Tuhan mengusulkan tahapan-tahapan untuk mengingatkan kepada kita bahwa mengingatkan orang lain itu bukan perkara yang sederhana. Harus kita lakukan dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Yang pertama, tahap pertama adalah berbicara 4 mata. Maksudnya supaya cara kita ini sungguh-sungguh menjaga nama baik saudara kita yang mungkin melakukan kekeliruan atau kesalahan, dengan menjaga privasi, dengan berbicara dari hati ke hati. Tidak kok malah lalu membuat gosip, membuat hoax, menyebarkan berita kepada kemana-mana, tetapi dengan bicara dari hati ke hati dengan 4 mata. Itu langkah pertama untuk menjaga privasi. Langkah yang kedua yang diusulkan adalah membawa saksi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang saksi,
supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Bisa jadi dari perjumpaan 4 mata dari hati ke hati, orang yang kita ingatkan itu tidak bisa menerima, mungkin juga menuduh bahwa kita melakukannya karena tidak senang atau karena sentimen pribadi. Untuk menghindari itu, kita mengajak seorang atau 2 orang saksi untuk mengobjektifkan bahwa memang apa yang kita sampaikan itu merupakan hal yang sungguh benar, bukan karena sentimen, bukan karena rasa tidak suka, tetapi sungguh-sungguh merupakan realitas yang nyata benar. Kalau tahap yang kedua ini tidak berhasil, maka Tuhan mengajak kita untuk memakai tahap yang ketiga, membawa kepada jemaat. Artinya saudara kita yang melakukan kesalahan, kekeliruan itu diajak untuk meyakini bahwa kita ini membutuhkan dukungan orang lain. Gereja akan mendukung kita untuk mencapai kesempurnaan, untuk memperbaiki kekeliruan, untuk memperbaiki kesalahan. Kita tidak memojokkan, tetapi justru gereja itu mendukung untuk membangun kehidupan yang baru dengan saling menguatkan. Lalu langkah terakhir, Tuhan mengatakan, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Pemahamannya menurut pendapat saya adalah bahwa seorang yang pemungut cukai atau seorang yang tidak mengenal Allah itu orang-orang yang tidak berdaya terhadap kekeliruan, terhadap dosa. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya terhadap dosa, sehingga mereka orang-orang yang membutuhkan treatment khusus. Itu juga yang harus kita lakukan, bukan memojokkan orang-orang seperti orang-orang pemungut cukai atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi justru mereka itu kan orang yang tidak berdaya keluar dari situasi dosa. Mereka membutuhkan treatment khusus supaya mampu untuk keluar dari kesalahan dan dosa. Maka yang mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan sebuah renungan berkaitan dengan pensil, belajar dari pensil untuk memperbaiki gerak, untuk memperkembangkan kearifan hidup. Pertama, sebuah pensil itu, dengan sebuah pensil kita bisa menuliskan berbagai macam kisah kehidupan. Maksudnya seperti pensil, kita bisa merangkai perbuatan-perbuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Namun kita tidak boleh lupa bahwa tangan ilahilah yang menuntun kita melalui gereja. Dimohon atau tidak dimohon, disadari atau tidak disadari, Tuhan menyelenggarakan kehidupan kita. Kita hidup di hadirat Allah. Yang kedua, saat proses menulis, kadang-kadang kita harus menajamkan kembali pensil yang mungkin sudah tumpul karena sering dipakai, dan kita menajamkan dengan rautan. Maksudnya supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita itu mungkin pernah mengalami pengalaman yang pahit, pengalaman yang menyedihkan, tantangan hidup,
yang membuat kita mengalami penderitaan, tapi itu semua dimaksudkan oleh Tuhan agar kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Lalu yang ketiga, selain pensil kita juga memakai penghapus untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan dalam hidup itu bukan sesuatu hal yang negatif, yang jelek, yang memalukan, tetapi merupakan sebuah kesadaran bahwa kita ini makhluk yang rapuh, yang bisa jadi gampang jatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan. Maka menyadari kelemahan dan kekurangan dan berupaya untuk memperbaiki itu merupakan hal yang positif. Kemudian ya, dalam sebuah pensil, bagian yang paling bermanfaat dan paling berharga itu justru di dalamnya, yaitu pensilnya itu juga mau mengatakan kepada kita bahwa kualitas hidup itu dibangun dari kedalaman diri kita, dari hati, dari pikiran, dari perasaan, dari suasana batin, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Maka kita diajak untuk mensyukuri seandainya ada orang yang mengingatkan kita, yang mengkritisi sikap hidup kita, yang memberi masukan. Itu merupakan sebuah tindakan persaudaraan yang luar biasa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.